Pengamen tewas usai diamankan Satpol PP, keluarga curiga ada kejanggalan. Seorang pengamen di Pasaraya Padang, Kota Padang meninggal dunia usai diamankan Satpol PP Padang pada Senin, 23 Juni 2026, sekira pukul 10 WIB pagi lalu. Kabar ini mencuat usai pihak keluarga membuat laporan ke Polresta Padang, setelah menerima laporan korban atas nama Karim, 32, meninggal dunia pada Kamis, 26 Maret 2025, lalu. Informasi meninggalnya korban baru diketahui pihak keluarga dari postingan Dinas Sosial Kota Padang pada Rabu, 25 Maret 2026. Dalam postingan itu, disebutkan bahwa korban orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, tanpa identitas, MRX, meninggal dunia di RSJ Profesor Dr. Hamengkubuwono Syanin Padang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Tito saat ditemui tribunpadang.com di sebuah warung di depan Balai Kota Padang Lama, di dekat kawasan Pasaraya, Senin, 30 Maret 2026. Pihak keluarga mengetahui informasi meninggalnya korban melalui postingan Dinas Sosial Kota Padang pada 25 Maret lalu. Sekarang postingan tersebut sudah hilang, ucapnya. Setelah menerima informasi meninggal dunia, pihak keluarga langsung menuju ke RSUD Rasidin Padang, sebab sebelumnya diketahui korban sudah dibawa ke sana. Akan tetapi ujar Tito, pihak keluarga diarahkan ke RSJ Profesor Dr. Hamengkubuwono Syanin Padang. Sehingga, pihak keluarga menuju ke RSJ tersebut. Namun, pihak keluarga kembali diminta datang ke RSUD Rasidin oleh pihak RSJ Profesor Dr. Hamengkubuwono Syanin Padang. Barulah setelah itu, keluarga korban berhasil diarahkan untuk menemui korban. Pihak keluarga ini datang ke sana masih tanggal 25 Maret 2026 lalu. Pihak keluarga sempat bolak-balik rumah sakit, terangnya. Berdasarkan keterangan pihak keluarga melalui kuasa hukumnya, korban mengalami luka memar di bagian tulang selangkangan. Sementara dari sertifikat kematian melalui RS Bayangkara Padang, korban mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Surat kematian ini terbit dari RS Bayangkara Padang pada tanggal 26 Maret 2026. Disebutkan korban mengalami suspek pendarahan subarachnoid, tegasnya. Laporan pihak keluarga ke Polresta Padang. Setelah menerima informasi meninggalnya korban, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang dengan aduan kematian tidak wajar, pada 26 Maret 2026. Perkara ini dihandle langsung oleh penyidik bernama Adrian. Setelah itu, korban dimakamkan di Batu Sangkar, kampung halamannya. Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Muhammad Yasin membenarkan terkait laporan keluarga korban tersebut. Laporan sudah diterima, selanjutnya saat ini sedang dilakukan penyelidikan terkait dengan laporan YG telah dilaporkan, ucap AKP Yasin saat dikonfirmasi tribunpadang.com melalui pesan WhatsApp, Senin, 30 Maret 2025, pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. 2 hari setelah memberikan laporan, pihak keluarga bersama kuasa hukum kembali mendatangi Polresta Padang pada Senin, 30 Maret 2026. Untuk menanyakan kelanjutan kasus tersebut. Dalam pernyataan kuasa hukum Tito, disebutkan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan kasus. Kronologi kejadian. Kata Tito, kejadian bermula saat korban mengamen di depan Trendshop, Pasaraya, Kota Padang pada Senin, 23 Maret 2026, pagi sekira pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit berselang, Satpol PP Padang mengamankan korban, dibawa ke posko yang berlokasi di Pasaraya, dekat kawasan pertigaan Trendshop. Setelah itu, korban diangkut ke dalam mobil dinasnya oleh Satpol PP Padang. Namun kata Tito tidak tahu bahwa korban dibawa kemana. Pihak keluarga sempat mencari korban, karena kontaknya tidak aktif, barulah diketahui setelah melihat postingan Dinas Sosial Kota Padang pada 25 Maret 2026 lalu, terangnya. Sementara salah satu pedagang Ampera di Pasaraya Padang bernama Neneng mengatakan ia sempat melihat saat korban diamankan Satpol PP Padang pada 23 Maret 2026 pagi tersebut.